Perjalanan kali ini membawa kita menuju salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Slamet. Dengan ketinggian sekitar 3.428 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai puncaknya, kali ini kita memilih jalur Kompak Guci yang berada di kawasan Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Aku mau pulang. Bang, ikut bang balik. Oh iya. Lupa. Ayo tidur kau. Guci sendiri sudah cukup terkenal sebagai kawasan wisata pegunungan dengan suasana yang sejuk dan pemandangan alam yang menarik. Tapi, di balik ramainya kawasan wisata, ada jalur pendakian yang membawa kita menuju salah satu puncak tertinggi di Jawa Tengah. Dan seperti pendakian pada umumnya, perjalanan menuju puncak Slamet bukan cuma tentang seberapa cepat kita bisa sampai di atas. Ada tenaga yang harus dijaga, ada medan yang harus dilewati, dan tentu saja ada proses panjang yang harus dinikmati. Perjalanan dimulai dari base camp Kompak. Sebelum benar-benar masuk jalur pendakian, biasanya pendaki mempersiapkan kembali perlengkapan, memastikan kebutuhan selama perjalanan sudah aman, dan tentunya mengecek kondisi fisik. Karena satu hal yang penting dalam pendakian adalah jangan hanya fokus pada tujuan, kita juga harus tahu kemampuan diri sendiri. Setelah semuanya siap, perjalanan pun dimulai. Kita akan menggunakan ojek dari base camp sampai pos 1 untuk menghemat waktu. Tarif ojek sebesar Rp50.000. Pos 1. Pos 1. Selamat. Kameramen buat kameramen. Asik. Satu ya. Cara itu pulangnya. Jauh. Itu. Makanya tadi gua langsung gini-gini. Pas satu. Pas HP gua di sini lagi di kantong. Di bagian awal jalur masih terasa cukup nyaman, suasana hutan langsung menyambut dengan pepohonan yang cukup rapat. Jalurnya gokil. Dan ada udara yang jauh lebih sejuk dibandingkan kawasan perkotaan. Langkah demi langkah dimulai dilakukan. Di fase awal seperti ini, biasanya tubuh masih terasa segar, semangat juga masih tinggi. Tapi justru disinilah kita perlu mengatur ritme, tidak perlu terburu-buru. Jalan dengan kecepatan yang nyaman, atur napas, dan sesekali berhenti kalau memang dibutuhkan. Karena pendakian Gunung Slamet adalah perjalanan yang panjang. Enggak. Tuh. Lihat enggak? Kagak ngeliat gua. Tikus kan? Bukan, segede itu tikus. Mana babi? Hah? Bukan anak babi tuh. Oh, yang musang ini. Musang. Iya, anak musang. Ah, itu kan. Tuh. Punggung putih, musang. Punggungnya putih. Iya. Foto di situ ya. Batunya keren. Iya kan? Mau foto dulu kau. Ah, seram turunnya. Nah, Turunnya seram. di ngambil sebentar itu tapi siapa tahu di atas ada jalur yang kita lewatin. Oh, ini kan apa kita nyebrang ini kan? Emang iya? Iya. Nyebrang ini. Bang, jalannya mana bang? Situ. Nyebrang. Kanan tuh. Hah? Foto bang? Nyebrang. Oh, berarti nyebrang. Aku udah lihat itunya. Nah, ya udah foto. Benar kan? Nanti kalau apa gede airnya? Kan nyebrang. Kalau hujan ya. Mana dong 360-nya, boys? Bagus ini, boy. Sabar boy. Boy. Ada bang lu. Ini, Ada bang lu. ini kameramen ini suka lupa tugas nih. Sini. Sini. Gantian lah bukan. Gua enggak ada beban. Anjay. Tinggi juga, bener kan ini Bang Luse? Iya beneran ini. Apa sono? Itu tuh sebelah. itu jalannya tuh. Gua waktu masang batunya ini. Mending lu turunin itu lu dulu dah. Nyalain kamera sana. Gua mikir gua udah gini kan ya. Dia kamera sana ternyata. Bagus ya? Jalan keren nih. Sumpah sama lagi itu trek kok. Lu ngapain ngikutin gua sih? Loh, aku beli tahun berapa ya? Tahun sebelum 2002.
Ini pertama kali gue naik gunung gak bawa carrier. Semakin jauh berjalan, karakter jalurnya mulai berubah. Mana konten? Fokus konten. Halo, Mas Roce. Kayak gitu kalau orang Rohingya naik gunung kayak gini nih. Kayak mana kalau kurang makan orang Rohingya? Trek yang awalnya relatif nyaman, perlahan mulai terasa menanjak. Capeknya. Rekomen nih jalur. Rekomen nih buat kalian pendaki pemula. Boleh supaya kapok seperti saya. Landainya wah, luar biasa. Pintar. Oh. Kita sekarang di ketinggian 2175 mdpl. Jangan nanjak dia. Cuma nanjak kagak jauh. Beberapa bagian juga membutuhkan tenaga lebih karena kemiringan jalurnya mulai terasa. Akar-akar pohon, tanah yang tidak selalu rata, dan beberapa bagian trek yang cukup sempit membuat kita harus lebih memperhatikan setiap langkah. Gue sih aman ya. Itu puncaknya tuh kelihatan tuh. Siapa? Puncaknya. Dari pos 3 puncaknya udah terlihat. Tadi posyandu sih. Ini lagi makanan nih. Ini puncak Gunung Selamat. Masih jauh banget nih. Kalian berdua tadi kan udah makan kita makan. Ketinggian 2252 mdpl. Disinilah pendakian mulai terasa sebenarnya. Keringat mulai keluar, napas mulai lebih berat, dan kaki perlahan mulai merasakan beban dari perjalanan. Ada lagi. Aturan gue kebambangan aja. Kemanasan lagi? Tapi menariknya, justru di kondisi seperti inilah suasana kebersamaan antar pendaki terasa. Istirahat 2 jam ya. Makan tidur enaknya. Aja. Malam bangun ngopi. Setelah melewati beberapa bagian hutan, perjalanan terus berlanjut menuju ketinggian yang lebih tinggi. Bilangin ngantuk. Udara mulai terasa semakin dingin. Pepohonan di sekitar juga perlahan berubah. Kalau cuaca sedang bersahabat, dari beberapa bagian jalur kita bisa mulai melihat tentang alam di sekitar kawasan Guci dan wilayah Tegal dari ketinggian. Pemandangan seperti ini biasanya menjadi alasan sederhana untuk berhenti sejenak. Bukan hanya untuk mengambil nafas, tapi juga untuk melihat kembali sejauh apa perjalanan yang sudah kita lalui. Halo. Jam 3.22 kita mulai summit. Iya, liburan ini. Ada
Ya. Kelihatan kalau di center kayak gini. Iya kalau di center baru kelihatan. Samit. Ayo, yang kita? Iya. Aduh guys. Pos 6. Pos 6. Nyiksa banget nih treknya. Pos 7. Iya. Ada. Siram ya. Vegetasi semakin terbuka dan medan mulai didominasi bebatuan serta jalur yang lebih terjal. Ayo. Let's go. Di bagian ini kecepatan bukan lagi hal yang utama. Yang lebih penting adalah menjaga keseimbangan, memperhatikan pijakan, dan menghemat tenaga. Waduh, lebih ngeri lagi nih. Batu. Satu langkah, kemudian satu langkah lagi. Begitu terus sampai akhirnya kita mencapai puncak. Dan kalau pendakian dilakukan dengan mengejar sunrise, biasanya bagian perjalanan menuju atas terasa jauh berbeda. Suasana malam yang gelap, udara dingin, suara langkah kaki, dan cahaya headlamp yang hanya menerangi beberapa meter di depan membuat perjalanan terasa lebih sunyi. Dalam kondisi seperti ini, kita benar-benar hanya bisa fokus pada langkah sendiri. Tidak banyak yang bisa dilihat. Tidak banyak yang bisa dilakukan selain berjalan, mengatur napas, dan terus menjaga semangat. Dan ketika sampai di area terbuka, suasana langsung berubah. Tidak ada lagi pepohonan rapat seperti di bawah. Yang ada adalah hamparan langit yang luas, angin yang terasa kencang, serta medan vulkanik khas kawasan puncak Gunung Slamet. Kaki sudah lemas, Guru. Guru. Kaki sudah tidak kuat, Guru. Guru. Ada apa dengan jalan ini, Guru? Nggak nyampe, udah sejam di jalan. Gokil. Gila udah nyampe anjir. Belum. 3 dewa. Dari sini perjuangan selama perjalanan mulai terasa hasilnya. Apalagi kalau cuaca sedang cerah dan matahari mulai muncul dari balik cakrawala. Perlahan langit berubah warna. Pada saat seperti ini, rasa lelah sejak tadi terasa seolah sedikit terlupakan. Kita akhirnya bisa melihat bahwa perjalanan panjang tadi memang tidak sia-sia. Gunung Slamet memiliki karakter yang cukup khas. Dengan ketinggian sekitar 3.428 meter di atas permukaan laut, gunung ini menjadi gunung tertinggi di Jawa Tengah dan salah satu tujuan favorit bagi para pendaki. Mas, jemput Mas, Bang Dewa Mas. Aman. Hah? Ya. Siap, ntar gua pindahin. Jalan masih jauh. Bisa ininya kelihatan si kalau angkat
Jabar datang 1 2 3 0,5 Akhirnya bro. Nyampe juga. Puncak selamat. Aduh, puncak selamat bos. 20 langkah lagi Pak Emi. Hadian ya. Nih, sarung tangan lu. Bukan bego. Sejauh ini adalah pendakian tersulit yang sudah saya lalui. Ooh, you wanna come and get me, kick me down and make me hurt myself. Oh no, you will never forget me. I'm imprinted on your heart. I swear, at times you make me angry, but I know that it could always be worse, be worse, be worse. Baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. No, I'm joking, I've been looking for the bathroom. Round and around, yeah, round and around we go. Picture perfect, but so many flaws that stopped you. I don't want Senang rasanya bisa mendaratkan kaki di puncak Gunung Slamet. Saya Bin Febrianto, sampai ketemu di jalur berikutnya. round and around we go. Didn't think you would ever believe in me. Now I see your colors, now they're in my dreams. Do I need a doctor? Do I just need sleep? 'Cause I've been up for all